Oke, nah sebelum masuk ke inti acara pada pagi hari ini, sebelum itu saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, rekan-rekan salam kenal, nama saya Eka Zahara dan juga di sini saya bersama dengan rekan saya yaitu Mbak Silvi yang membersamai kita semua. Jadi di pagi hari ini saya dan juga Mbak Silvi yang akan membantu proses pemaparan terkait dengan si akad gitu ya. Mungkin rekan-rekan juga sudah sangat familiar dengan istilah si akad ini. Nah, untuk saat ini kita ibaratnya melakukan upgrade ya, yang awalnya kita menggunakan versi 1.0 gitu ya. Mungkin saat ini kita beralih menjadi versi ibaratnya 5.0 karena kita sudah melalui banyak sekali upgrade dan harapannya nanti rekan-rekan dapat memanfaatkan si akad yang baru ini dengan semaksimal mungkin gitu. Nah, untuk di pagi hari ini kita akan bagi menjadi dua sesi. Yang pertama adalah sesi terkait dengan materi. Ya, saya paparkan dulu materinya untuk pengantar kepada rekan-rekan semuanya. Kira-kira di dalam si akad ini ada fungsi apa saja, yang baru ada apa saja. Kemudian nanti di sesi yang kedua, kita akan lanjutkan kepada sesi tutorial. Gitu. Jadi mungkin rekan-rekan yang saat ini sambil membuka device masing-masing dapat juga mencoba gitu ya untuk masuk ke si akadnya. Saya yakin juga rekan-rekan pasti sudah login gitu ya, sudah dilihat-lihat si akad yang baru. Nanti saya akan sekalian memandu supaya penggunaannya lebih optimal, lebih efisien. Seperti itu. Oke, tanpa membuang waktu lebih banyak lagi, saya akan langsung mulai kepada sesi yang pertama, yaitu sesi materi. Saya izin untuk share screen. Oke, untuk saat ini layar saya sudah terlihat ya rekan-rekan. Mungkin sebelum itu saya izin juga, selama proses pemaparan pada pagi hari ini, saya izin untuk melakukan mute all untuk seluruh mic-nya rekan-rekan semuanya. Jadi nanti apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada penjelasan yang kurang jelas atau ada yang mau dikonfirmasi, silakan dapat melakukan raise hand ya teman-teman ya. Atau bisa juga disampaikan melalui kolom chat. Untuk saat ini kolom chat masih kita nonaktifkan. Nanti apabila sesi pertanyaan sudah kita buka akan kita buka ya untuk akses mengirimkan pertanyaannya gitu. Harapannya adalah supaya proses pemaparan di pagi hari ini lebih fokus dan juga lebih kondusif seperti itu. Mohon kerjasamanya rekan-rekan untuk pertanyaan dan juga konfirmasi ataupun eh, pernyataan ulang gitu ya bisa nanti disampaikan melalui Rise Center terlebih dahulu atau nanti bisa disampaikan melalui kolom chat ketika sesi pertanyaan sudah dibuka. Oke, saya izin untuk langsung mulai ya untuk pemaparan materinya. Jadi untuk saat ini kita akan mulai pemaparan modul mahasiswa bersama dengan rekan-rekan mahasiswa juga dari Stay Alkifayah Riau. Oke, sebelum itu di sini saya mau menjelaskan terkait dengan Sevima Platform. Jadi rekan-rekan, untuk si akad yang baru ini kita menyebutnya dengan Sevima Platform, gitu ya. Kalau dulu kita juga menggunakan si akad yang sama juga dari kami, dari rekan-rekan Sevima. Namun untuk saat ini, Alhamdulillah saya Alkifaya Riau sudah melakukan upgrade sistem gitu ya yang lebih baik lagi. Harapannya adalah untuk menunjang perkuliahan dari dosen dan juga mahasiswa menjadi lebih optimal lagi. Gitu. Kemudian saya jelaskan juga apa sih Sevima platform itu, gitu ya. Kurang lebih sama seperti si akad yang sudah rekan-rekan kenal selama ini. Jadi Sevima platform sendiri adalah sistem informasi akademik, ya basisnya adalah cloud, gitu. Jadi rekan-rekan dapat mengakses si akad ini dimanapun dan kapanpun selama rekan-rekan ada koneksi internet. Gitu. Untuk Sevima platform sendiri diproduksi oleh kami di perusahaan Sevima, basisnya ada di Surabaya, rekan-rekan. Nah, fungsinya sendiri adalah sebagai pengelolaan data dan juga administrasi di perguruan tinggi. Gitu ya. Jadi nama lengkapnya sendiri adalah Sevima Platform, tapi mungkin lebih nyaman disebut dengan si akad. Gitu ya. Nah, tujuan dari sosialisasi pada pagi hari ini adalah nanti saya mengharapkan rekan-rekan mahasiswa dapat mengetahui informasi apa akademik apa saja sih yang bisa didapatkan melalui si akad ini. Gitu.
Dan juga saya harapannya rekan-rekan bisa mengetahui bahwa untuk mendapatkan informasi akademik itu bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Kemudian juga kami mengharapkan rekan-rekan mahasiswa juga akan memahami bahwa proses operasional akademik dapat dilakukan secara online melalui si akad dan juga melalui akun si akadnya rekan-rekan masing-masing. Gitu ya. Jadi tujuannya ada dua yang akan kita raih dari pemaparan di pagi hari ini. Nah, kemudian kita langsung masuk ke inti. Jadi apa saja sih fitur-fitur yang ada di dalam si akad ini atau Sevima platform ini khusus untuk mahasiswa? Jadi ada beberapa fitur. Yang pertama, rekan-rekan adalah terkait dengan proses KRS, gitu ya. Jadi nanti proses KRS, setahu saya nanti di bulan Februari awal ya rekan-rekan akan melalui proses KRS. Nah untuk KRS-nya sendiri dapat dilakukan melalui si akad ya secara mandiri oleh rekan-rekan sendiri. Gitu. Sama seperti di si akad yang lama, jadi kita harapkan partisipasi dari rekan-rekan mahasiswa untuk mengisikan KRS-nya masing-masing. Gitu. Kemudian untuk fitur yang kedua adalah fitur yang baru ya rekan-rekan belum ada dari si akad yang lama, yaitu fitur konsultasi online. Gitu. Nah, kami memahami bahwa rekan-rekan di sini adalah mahasiswa yang sambil bekerja ya rekan-rekan ya. Jadi mungkin ketersediaan waktunya juga tidak banyak gitu ya. Kadang juga mungkin eh, menyempatkan waktu untuk bisa melakukan proses perkuliahan gitu ya sehingga di sini kita menyediakan fitur untuk melakukan konsultasi secara online gitu ya untuk memudahkan rekan-rekan semuanya untuk berkomunikasi dengan dosen wali atau dosen pembimbing akademiknya masing-masing terutama sehubungan dengan proses KRS gitu. Jadi rekan-rekan apabila mau konsultasi gitu ya atau mau diskusi dengan dosen walinya masing-masing terkait dengan pengambilan KRS terutama nanti karena kita juga akan masuk ke periode baru ya 2024 genap. Nah, ketika nanti ada yang dibingungkan atau ada yang mau dikonsultasikan langsung bisa melakukan konsultasi secara online gitu. Oke, kemudian yang ketiga, di sini kami juga menyediakan fitur yaitu notifikasi jadwal, gitu ya. Jadi nanti rekan-rekan dapat mendapatkan informasi terkait dengan perkuliahan yang perlu dilakukan setiap harinya melalui si akadnya masing-masing, gitu. Jadi sudah ada informasi terkait dengan nanti jadwalnya itu di hari apa saja, tanggal berapa, kemudian jamnya itu kapan, ruangannya di mana. Nanti dosennya itu siapa, kemudian juga mata kuliahnya apa, semuanya sudah terangkum dalam si akad ini melalui fitur notifikasi jadwal itu. Kemudian fitur yang keempat rekan-rekan adalah proses KHS gitu ya. Saat ini mungkin rekan-rekan juga sudah mulai ya melihat nilai masing-masing melalui KHS atau kartu hasil studi gitu ya. Sama seperti si akad yang lama kami juga menyediakan fitur KHS untuk mempermudah rekan-rekan untuk dapat melihat ya hasil pembelajaran selama satu semester ke belakang. Kemudian yang kelima kita menyediakan fitur untuk pembayaran tagihan gitu ya. Jadi pembayaran tagihan ini juga sudah disertai dengan eh, fitur pembayaran online menggunakan virtual account gitu ya. Jadi rekan-rekan tidak perlu lagi melakukan pembayaran secara tunai, tidak perlu lagi transfer dan juga konfirmasi manual, tapi bisa dilakukan melalui virtual account. Jadi nanti ketika pembayaran sudah dilakukan oleh rekan-rekan semuanya, kemudian sudah tertanda berhasil di akun bank rekan-rekan masing-masing, nah itu nanti di si akad juga akan otomatis tertanda berhasil gitu. Jadi meminimalisir komunikasi yang tidak diperlukan, jadi tidak perlu lagi ada yang namanya konfirmasi ke bagian keuangan, menanyakan dan juga mengirimkan bukti pembayaran gitu ya. Jadi sudah dilakukan secara seamless atau secara online atau otomatis. Oke, kemudian yang terakhir di sini ada fitur yang baru juga, belum ada di si akad yang lama, yaitu terkait dengan pengajuan tugas akhir
gitu ya. Nanti sehubungan dengan proposal gitu ya, pengajuan proposal, kemudian kegiatan bimbingan gitu ya. Mungkin bimbingannya itu nanti secara online itu nanti juga bisa dilakukan. Kemudian mungkin konsultasi dengan dosen pembimbing tugas akhirnya itu modelkan secara online itu juga sangat bisa sekali. Begitupun juga nanti rekan-rekan bisa melihat progres dari tugas akhir tersebut apakah sudah proposalnya apakah sudah disetujui atau mungkin ada tambahan dari rekan-rekan dosen pembimbing gitu ya. Nanti seluruh prosesnya dari tugas akhir tersebut dapat dilakukan secara online gitu ya. Meminimalisir, kembali lagi meminimalisir komunikasi yang tidak diperlukan itu tadi. Jadi rekan-rekan bisa terpusat pada si akad yang baru ini. Oke, seperti itu kurang lebih garis besar fitur-fitur yang akan didapatkan dari akun mahasiswa. Ada 6. Yang pertama tadi dari KRS, konsultasi online, kemudian notifikasi jadwal, kemudian yang keempat ada KHS, pembayaran tagihan, dan juga pengajuan tugas akhir. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan terkait dengan timeline ya rekan-rekan. Jadi apa saja dan kapan saja rekan-rekan akan melakukan atau membutuhkan akses ke dalam si akad ini tadi. Gitu ya. Nanti di awal semester nih rekan-rekan seperti kondisinya saat ini ya, kita akan masuk ke semester yang baru yaitu semester 2024 genap ya. Di kondisi saat ini rekan-rekan mungkin akan mulai melakukan pembayaran tagihan gitu ya. Pembayaran tagihan dilakukan di awal apabila misalkan di kampus itu menerapkan ya kebijakan terkait dengan sebelum KRS harus bayar tagihan gitu ya misalkan ya. Kalau di Stay Akifaya sendiri saya cek memang menerapkan kebijakan tersebut jadi pasti di awal rekan-rekan akan membuka si akad untuk melakukan pembayaran tagihan dulu. Kemudian setelah pembayaran tagihan selesai dilakukan, kita akan lanjutkan ke proses inti dari awal semester yaitu proses KRS. Gitu ya. KRS teman-teman bisa memilih mata kuliah yang akan diambil untuk semester ke depan gitu ya. Kemudian jika diperlukan teman-teman juga bisa melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing atau dosen wali masing-masing gitu ya terkait dengan KRS tersebut. Ketika proses KRS sudah selesai gitu ya, nanti rekan-rekan akan melakukan pengajuan KRS yang sudah diisikan tadi. Jadi KRS-nya silakan dipilih, mata kuliahnya kemudian akan diajukan. Nah, fungsi dari pengajuan KRS itu adalah untuk kita memfinalkan ya KRS yang sudah diisi tersebut kepada dosen wali atau dosen pembimbing akademik. Jadi nanti dosen pembimbing akademik akan memvalidasi KRS yang sudah diisi oleh rekan-rekan semuanya. Gitu. Nah, kalau sudah divalidasi oleh rekan-rekan dosen wali atau dosen pembimbing akademik, maka selanjutnya rekan-rekan mahasiswa bisa melihat jadwalnya masing-masing untuk 1 semester ke depan. Seperti itu ya untuk awal semester. Jadi diawali dari pembayaran tagihan, kemudian mengisikan KRS. Jika diperlukan teman-teman juga bisa melakukan konsultasi sampai di akhir bisa melakukan cek jadwal untuk 1 semester ke depan. Oke, ini untuk awal semester. Kemudian timeline berikutnya untuk selama proses perkuliahan atau dalam periode perkuliahan nanti rekan-rekan perlu untuk melakukan apa saja di dalam si akad. Yang pertama adalah untuk melakukan presensi, gitu ya. Nah, sebagai informasi rekan-rekan kalau dulu nih ketika presensi di si akad yang lama mungkin masih dilakukan secara manual oleh dosen. Jadi otoritas untuk melakukan presensi dilakukan dari sisi dosen. Namun untuk saat ini ya rekan-rekan bisa melakukan presensi secara pribadi, secara mandiri gitu ya dari akunnya rekan-rekan masing-masing. Gitu. Nah, untuk cara presensinya sendiri nanti akan saya tunjukkan setelah ini. Oke, kemudian nanti apabila dalam periode perkuliahan tersebut rekan-rekan mau mengajukan proposal atau langsung mengajukan tugas akhir bisa juga dilakukan. Kemudian selama proses tugas akhir tersebut rekan-rekan juga bisa menyelingi dengan proses konsultasi. Ini untuk mahasiswa yang di tingkat akhir mungkin ya. Sedangkan untuk mahasiswa yang mungkin belum masuk di tingkat akhir, maka proses yang perlu dilakukan oleh rekan-rekan adalah melakukan presensi.
gitu. Mungkin nanti diselingi juga untuk cek materi, cek tugas seperti itu ya. Dan yang terakhir di sini rekan-rekan bisa melihat nilai seperti periode saat ini yaitu proses KHS gitu ya. Melihat nilai dari keseluruhan proses pembelajaran selama 1 semester ke belakang. Oke, untuk periode perkuliahan seperti ini timelinenya, jadi ada 2 timeline yaitu awal semester dan juga periode perkuliahan itu tadi. Ini sebagai informasi awal gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang kedua. Jadi tadi adalah pengantar sedikit terkait dengan si akad itu tadi. Saat ini kita akan masuk ke sesi yang kedua yaitu di sesi tutorial gitu. Nah, pada sesi tutorial ini rekan-rekan bisa masuk ke akunnya masing-masing gitu ya. Saya yakin rekan-rekan sudah sebagian besar sudah pernah masuk ke akunnya gitu ya. Bagi yang saat ini membuka device atau sedang membuka laptop barangkali ya bisa juga mengakses sembari mengakses aplikasi. Untuk aplikasinya sendiri dapat diakses melalui link yang sudah saya tampilkan di layar Zoom saat ini gitu ya. Jadi untuk linknya sendiri saya akan kirimkan juga melalui kolom chat supaya bisa langsung diklik gitu ya, teman-teman. Ya, untuk linknya sudah saya kirimkan di kolom chat gitu ya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali login, baru pertama kali membuka si akad dan belum pernah login sama sekali, ya ini si akad yang baru, belum pernah login sama sekali, silakan rekan-rekan bisa menggunakan login yang di bagian pengisian akun pengguna dan juga password gitu ya. Untuk akun penggunanya silakan bisa diisikan oleh NIM-nya rekan-rekan masing-masing gitu ya. Sedangkan untuk passwordnya silakan dapat diisikan dengan tanggal lahirnya rekan-rekan masing-masing. Formatnya dengan seperti yang tertampil saat ini yaitu diawali dengan tahun dulu. Jadi tahunnya 4 digit, kemudian 2 digit bulan dan 2 digit hari gitu ya. Nah, untuk eh, informasi username, password, dan juga linknya dikirimkan oleh rekan saya Mbak Silvi di kolom chat ya. Silakan rekan-rekan. Bagi yang baru pertama kali login, bagi yang belum pernah membuka si akad yang baru, ya silakan dapat menggunakan informasi seperti yang saya kirimkan, yaitu di NIM dan juga passwordnya tanggal lahir. Bagi yang baru pertama kali login, gitu. Namun untuk rekan-rekan yang sudah pernah login, gitu ya, silakan bisa menggunakan akun penggunanya tetap menggunakan NIM passwordnya itu adalah password yang diisikan setelah pertama kali login, gitu. Jadi rekan-rekan setelah pertama kali login, nanti rekan-rekan akan diarahkan dengan dua hal, gitu. Yang pertama adalah rekan-rekan akan diarahkan untuk mengisikan password yang baru, gitu. Jadi tidak selamanya rekan-rekan akan menggunakan password tanggal lahir karena ini kan password yang mudah ditebak gitu ya untuk menjaga keamanan sehingga kami arahkan rekan-rekan untuk mengisikan password yang baru gitu ya. Silakan diisikan dengan password yang mudah untuk diingat gitu ya. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua rekan-rekan akan diarahkan untuk mengisikan email aktif. Silakan diisikan dengan emailnya masing-masing dengan basisnya adalah Google ya. Rekan-rekan bisa menggunakan email Gmail mungkin diisikan di langkah awal ketika pertama kali login gitu. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah mengisikan password yang baru. Yang kedua adalah dengan eh, mengisikan email seperti itu ya. Nah, untuk email sendiri ini fungsinya apa sih sebetulnya? Nah, email ini adalah akun yang akan diintegrasikan dengan akun NIM-nya teman-teman gitu. Jadi akun yang NIM itu tadi akan diintegrasikan dengan email
gitu. Fungsinya adalah supaya ketika ada informasi yang akan dikirimkan melalui si akad, nanti otomatis terkirim di emailnya rekan-rekan masing-masing. Jadi sebagai notifikasi. Tapi tidak hanya itu, ya. Email ini fungsinya juga supaya rekan-rekan bisa masuk dengan tombol masuk dengan Google. Nah, di sini kalau rekan-rekan bisa lihat ya tampilan saya. Jadi ketika masuk pertama kali ada dua pilihan sebetulnya teman-teman. Yang pertama adalah masuk dengan Google, yang kedua adalah dengan mengisikan akun pengguna dan juga password. Gitu ya. Ada dua opsi. Untuk rekan-rekan yang baru pertama kali login, pasti diarahkan untuk login di akun pengguna dan juga password dulu. Tapi kalau sudah pernah login, sudah pernah mengisikan email, nanti rekan-rekan bisa langsung klik masuk dengan Google, kemudian silakan dipilih emailnya yang mana. Gitu. Jadi tidak perlu lagi login dengan akun dan juga password. Bisa langsung login dengan emailnya rekan-rekan masing-masing. Seperti itu. Oke, untuk saat ini mungkin saya akan buka sesi tanya jawab ya untuk rekan-rekan yang masih terkendala ketika login ya, silakan bisa langsung disampaikan melalui kolom chat. Ya, saat ini sudah saya buka untuk kolom chat di sesi pertanyaan. Silakan untuk rekan-rekan yang masih terkendala untuk login bisa disampaikan NIM-nya ya. Bisa disampaikan NIM-nya melalui kolom chat. Oke. Silakan rekan-rekan ya bisa dicoba untuk login terlebih dahulu. Bagi yang belum bisa login atau masih terkendala di proses login, bisa disampaikan melalui kolom chat dengan mengirimkan NIM yang digunakan. Oke, silakan langsung disampaikan NIM-nya ya rekan-rekan nanti akan dibantu untuk dilakukan pengecekan. Oke, untuk saat ini saya akan berikan waktu mungkin sekitar 10 menit ya sampai dengan pukul 9 mungkin sampai dengan pukul 10 ya, 10 tepat. Silakan bagi yang masih terkendala untuk login bisa disampaikan melalui kolom chat untuk NIM-nya.
Oke, baik rekan-rekan semuanya. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 10 tepat ya. Nah, untuk saat ini rekan-rekan eh ada beberapa pertanyaan yang masuk ya di kolom chat gitu ya, terutama terkait dengan proses login ini gitu ya. Mungkin izin saya menjelaskan satu kali lagi gitu ya, mohon diperhatikan rekan-rekan. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang sudah berhasil login dengan opsi masuk dengan Google gitu ya, bisa langsung dilanjutkan aja menggunakan masuk dengan Google gitu ya. Jadi opsi utama kita adalah masuk dengan Google gitu. Jadi untuk opsi masuk dengan akun pengguna dan juga password itu kita sarankan hanya ketika pertama kali login gitu ya. Jadi nanti ketika seterusnya rekan-rekan sudah bisa masuk dengan Google, bisa langsung digunakan aja opsi yang masuk dengan Google. Seperti itu. Nah, bagi rekan-rekan yang sudah bisa masuk dengan Google nih, tapi tidak bisa masuk dengan akun pengguna dan juga password, nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara untuk mengganti passwordnya, gitu ya. Selama yang paling utama saat ini adalah selama teman-teman bisa masuk terlebih dahulu dengan opsi masuk dengan Google, gitu ya. Jadi teman-teman yang sudah berhasil masuk dengan opsi dengan Google atau masuk dengan email, ya, tidak perlu khawatir, bisa dilanjutkan saja, gitu ya. Selama teman-teman bisa masuk dengan Google, gitu ya, tidak perlu khawatir terkait dengan password dan juga akun pengguna. Seperti itu ya. Jadi yang utama adalah masuk terlebih dahulu menggunakan Google. Gitu. Bagi yang teman-teman masih terkendala menggunakan akun pengguna dan juga password, silakan bisa disampaikan NIM-nya untuk kolom chat terkait dengan NIM, terkait dengan kendala login gitu ya, masih akan kita buka sembari proses pemaparannya kita lanjutkan. Seperti itu ya. Jadi untuk proses pemaparan akan kita lanjutkan. Bagi yang masih terkendala dengan NIM-nya, silakan bisa disampaikan NIM-nya di kolom chat gitu ya. Nanti bagi akun atau bagi teman-teman mahasiswa yang NIM-nya itu sudah terkoneksi dengan email gitu ya, kami akan sampaikan informasi email yang sudah terdaftar gitu. Bisa dikoreksi kembali email yang kami kirimkan. Jika emailnya sudah benar, ya silakan langsung digunakan opsi masuk dengan Google gitu ya. Kembali lagi yang utama adalah menggunakan opsi masuk dengan Google gitu. Bagi teman-teman yang ternyata akunnya sudah terkoneksi dengan email, tapi email yang kami kirimkan mungkin ada typonya atau ada kesalahan penulisan, silakan bisa disampaikan email yang baru. Seperti itu ya. Jadi yang utama adalah silakan teman-teman bisa masuk terlebih dahulu dengan Google, gitu ya. Masuk terlebih dahulu menggunakan Google, gitu. Bagi yang belum pernah sama sekali login, gitu ya, belum pernah sama sekali login dan terkendala dengan password tanggal lahir, baru bisa disampaikan NIM-nya di kolom chat seperti itu. Oke, untuk saat ini saya cek di record login ya sudah lumayan banyak nih yang login. Mungkin teman-teman yang sudah berhasil login boleh dibantu reactionnya, dikasih jempolnya dulu. Saya mau tahu berapa banyak yang sudah berhasil login. Oke, 8 yang sudah reaction. 16. Silakan. Yang sudah berhasil login boleh dibantu reactionnya. Oke. Oke, sudah lumayan banyak yang berhasil login ya. Oke, terima kasih banyak rekan-rekan untuk reactionnya ya. Berarti saya di sini sudah tahu nih, ternyata sudah banyak yang berhasil login, gitu ya. Bagi rekan-rekan yang saat ini Raisen, mungkin ada pertanyaan ya, barangkali. Ini Raisen untuk pertanyaan atau reaction sudah berhasil login nih. Mungkin dari Kak Mahendra dan juga Kak Ira, ada pertanyaan barangkali? Mungkin bisa disampaikan dulu di kolom chat ya. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk reactionnya teman-teman. Berarti saya dapat simpulkan saat ini sudah banyak yang berhasil login ya, Alhamdulillah. Kalau begitu kita akan lanjutkan ke dalam
sesi pemaparan, yaitu sesi tutorial, gitu ya. Untuk saat ini rekan-rekan yang sudah berhasil login bisa mengikuti sesi yang kedua, yaitu sesi tutorial ini. Bagi yang rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang masih terkendala untuk loginnya, bisa disampaikan NIM-nya atau mungkin kendalanya bisa disampaikan melalui kolom chat. Nanti akan dibantu oleh rekan saya, gitu ya. Oke, saya lanjutkan untuk pemaparan di sesi yang kedua, yaitu sesi tutorial, gitu ya. Setelah teman-teman pertama kali login, saya ulangi kembali, pertama kali login, rekan-rekan akan diarahkan untuk mengisikan password yang baru. Gitu ya, mungkin ini kenapa rekan-rekan sudah bisa login nih menggunakan dengan Google atau dengan email, tapi passwordnya itu nggak bisa pakai tanggal lahir gitu ya. Nah, kemungkinan besar rekan-rekan sudah pernah login pertama kali, kemudian sudah mengisikan password yang baru gitu. Jadi password tanggal lahir itu tidak bisa digunakan untuk seterusnya, seperti itu. Kemudian setelah sudah mengisikan password yang baru, rekan-rekan akan diarahkan untuk mengisikan email aktif, yaitu email Google-nya gitu. Ketika sudah mengisikan email Google-nya, maka seterusnya teman-teman bisa menggunakan opsi masuk dengan Google. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk pertama, di sini yang mau saya jelaskan adalah terkait dengan proses eh, perubahan biodata gitu ya. Jadi di dalam si akad ini kita paparkan juga terkait dengan biodatanya teman-teman. Nah, nanti mohon bantuannya teman-teman silakan bisa dilengkapi ya. Jadi biodata ini silakan dilengkapi masing-masing sesuai data dirinya masing-masing juga gitu ya. Bagi yang sudah login, silakan izin saya share screen-nya, saya pindah ke aplikasi. Oke. Nah, nanti tampilan awalnya rekan-rekan seperti ini ya. Jadi ketika pertama kali login, nah, oke, ketika pertama kali login, rekan-rekan dashboardnya seperti ini, gitu ya. Lebih fresh dan juga lebih efisien ya dibandingkan yang sebelumnya. Gitu. Jadi di halaman awal ada informasi terkait dengan progres IPK dan juga IPS, kemudian ada total tagihan, jadwal, kalender akademik dan lain sebagainya. Kemudian juga dengan pengumuman juga dapat dilihat di halaman awal. Nah, terkait dengan materi pertama tadi, saya harapkan teman-teman bisa mohon bantuannya ya untuk melengkapi biodatanya masing-masing. Gitu. Nah, untuk biodata masing-masing silakan dapat diakses di paling atas, kanan atas. Di sini ada inisial atau mungkin foto profilnya teman-teman masing-masing. Silakan dapat diklik ya di bagian kanan atas, dapat diklik, kemudian di data mahasiswa. Nah, di sini teman-teman silakan dapat melakukan edit gitu ya, kemudian dilengkapi data-datanya sesuai dengan kolom yang sudah kami sediakan. Gitu ya. Kolom-kolomnya bisa dilengkapi terlebih dahulu. Ya, ada informasi umum, domisili, kemudian informasi orang tua, kemudian informasi sekolah, dan juga mungkin ada informasi lain-lain yang diperlukan. Silakan dilengkapi kolom-kolom yang sudah disediakan. Oke, setelah sudah diisikan untuk biodatanya, silakan langsung disimpan kembali. Itu adalah proses pertama yang saya harapkan dari teman-teman untuk melengkapi biodata masing-masing. Kemudian, ya, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu terkait dengan proses pembayaran tagihan, gitu ya, terkait dengan proses pembayaran tagihan. Nah, untuk pembayaran tagihan sendiri, kita akan kembali lagi ke aplikasi. Ya, untuk pengisian data diri, gitu ya, pelengkapan biodata, saya tadi sudah tunjukkan caranya, mungkin nanti bisa dijadikan PR ya, rekan-rekan ya, untuk setelah sesi ini berakhir, baru bisa dilengkapi biodatanya. Kita masuk dulu ke materi yang kedua, yaitu terkait dengan proses eh, pembayaran tagihan, gitu ya. Untuk pembayaran tagihan, kita kembali dulu, teman-teman, ke halaman beranda. Silakan dapat diklik ya, menunya ada di bagian atas, di menu beranda. Oke. Pada menu beranda ini,
ya, teman-teman apabila sudah memiliki tagihan, gitu ya, apabila sudah memiliki tagihan, rekan-rekan bisa dicek di sini ada informasi total tagihan. Seperti yang tertampil pada layar saya saat ini ya di beranda. Kemudian di sini ada total tagihan di bawah informasi IPK dan juga IPS. Total tagihan, kemudian silakan langsung dapat diklik lihat rincian. Nah, di sini baru kelihatan ya teman-teman tagihannya saat ini apa saja. Yang sudah dibayar yang mana dan yang belum dibayar yang mana. Gitu. Dari rincian tersebut, kalau teman-teman mau langsung melakukan pembayaran, di sini ada tombolnya bayar tagihan. Oke, nanti tampilannya seperti ini untuk proses pembayaran tagihannya. Teman-teman silakan langsung dicentang tagihan mana yang mau dibayarkan terlebih dahulu, gitu ya. Seperti ini, misalkan keduanya silakan langsung dipilih, pilih semua tagihan. Kalau misal mau dilunaskan semuanya dalam satu waktu. Oke, setelah sudah memilih tagihan mana yang akan dibayarkan, di sini ada informasi pilih metode pembayaran, silakan dipilih dulu. Kemungkinan dari akunnya rekan-rekan sudah muncul BSI atau BNI gitu ya. Jadi sudah muncul metode pembayarannya, silakan dipilih, kemudian langsung diklik pilih bayar tagihan. Seperti itu. Pembayarannya cukup mudah, sama seperti di e-commerce ya teman-teman, sama seperti di Shopee ataupun di Tokopedia. Jadi dipilih dulu, kalau biasanya kan teman-teman mungkin pilih dulu barangnya gitu ya, kemudian lanjut ke proses checkout, pilih metode pembayarannya. Di sini pun sama, dipilih dulu tagihannya yang mau dibayar, kemudian dilanjutkan pilih metode pembayarannya mau pakai apa. Kemudian bayar tagihan, baru nanti akan muncul nomor virtual account untuk teman-teman melakukan pembayaran tagihan. Oke, seperti itu untuk proses pembayaran. Oh, siap. Oh ya Pak, terakhir izin. Ini data yang di-download data apa ya Pak ya? Tetap yang sesuai dengan kemarin ya, file tugas akhir itu ya. Kemudian kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Kembali lagi ke materi. Setelah pembayaran tagihan, kemudian kita akan masuk ke materi inti ya, karena di sini kita melakukan sosialisasi tujuannya adalah untuk mengantisipasi proses KRS yang akan kita laksanakan di awal Februari nanti, gitu ya. Jadi kita akan masuk ke inti dari proses sosialisasi pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan proses KRS, gitu ya. Oke, kembali ke aplikasi. Jadi untuk proses KRS sendiri, saya tunjukkan menunya ya, teman-teman. Untuk KRS, di sini teman-teman langsung bisa masuk di menu akademik, kemudian di pengisian kartu rencana studi, gitu ya. Di sini sebetulnya ada banyak menunya ya teman-teman ya. Mungkin saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan, tapi di sini saya jelaskan yang penting dulu gitu ya, yang akan kita gunakan dalam waktu dekat gitu. Yaitu tadi seperti yang saya sampaikan terkait dengan proses pengisian KRS. Oke, kita kembali lagi ke aplikasi di akademik, kemudian di pengisian kartu rencana studi. Oke, seperti ini ya. Jadi di pengisian kartu rencana studi, sebentar. Ya, nanti akan ditampilkan ya teman-teman untuk kelas-kelas yang ditawarkan pada periode tersebut atau pada semester tersebut. Nanti teman-teman bisa memasukkan keyword di dalam kolom pencarian, ya, bisa dimasukkan dengan kode mata kuliahnya, nama mata kuliahnya, atau mungkin kode kelasnya. Seperti itu. Ya, jadi silakan bisa dimasukkan beberapa keyword tersebut, kode mata kuliah, kelas, atau nama mata kuliah.
Oke, mohon ditunggu teman-teman, saya coba bukakan validasinya dulu ya. Izin Mbak Eka, izin. Untuk suaranya tidak ada Mbak Eka. Mungkin bisa dicek kembali. Oke, seperti ini. Nah, ini baru muncul. Oke, terima kasih Mbak Silvi sudah Iya. diingatkan. Oke, mungkin tadi masih termute ya teman-teman. Mungkin saya izin untuk ulangi kembali. Jadi teman-teman ketika masuk di menu pengisian kartu rencana studi, di sini ada dua opsi yang akan ditampilkan, yaitu terkait dengan pilih kelas, kemudian juga terkait dengan KRS tersimpan. Jadi untuk KRS tersimpan di sini adalah KRS yang sudah dipilih oleh teman-teman, gitu ya. Nanti masuknya adalah ke KRS tersimpan. Sedangkan sedangkan kolom bentar. Kudune wis iso lah, masa gak iso gampang banget iki. Oke, sedangkan kolom untuk yang dipilih kelas, di sini fungsinya adalah untuk rekan-rekan memilih kelas yang ditawarkan pada periode tersebut, gitu ya. Bisa menggunakan keyword nama mata kuliah, bisa menggunakan keyword kode mata kuliah, ataupun bisa menggunakan keyword kode kelasnya, gitu ya. Kemudian jika sudah menemukannya kelas mana yang mau dipilih gitu ya, silakan langsung dicentang aja seperti ini gitu ya. Jika sudah dicentang, bisa langsung diklik simpan KRS. Oke, simpan KRS. Jika kelas tersebut sudah dicentang, kemudian sudah dipilih centang KRS, maka teman-teman akan diarahkan ke tab KRS tersimpan seperti yang tertampil pada layar saya saat ini, yaitu KRS tersimpan. Ada juga informasinya di sini sudah ambil berapa SKS gitu ya. Nah, SKS ini bisa dijadikan antisipasi mungkin ya maksimalnya untuk di semester ini mau ambil berapa SKS seperti itu.
Oke, kurang lebih seperti ini untuk proses KRS. Dipilih kelasnya dulu. Jika sudah dipilih, silakan dicentang. Kemudian nanti akan ada tombol simpan KRS, gitu ya. Ketika sudah disimpan KRS-nya, tampilannya seperti ini. Nah, kemudian teman-teman di sini juga disediakan menu konsultasi KRS ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini ada tombol konsultasi KRS. Pada KRS tersimpan ini ada tombol konsultasi KRS. Nah, ketika diklik ya konsultasi KRS, fungsinya itu adalah untuk melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing akademik atau dosen walinya masing-masing. Gitu. Oke, untuk saat ini kemungkinan rekan-rekan masih belum bisa mengakses menu yang saya tampilkan saat ini, gitu ya, atau mungkin belum bisa pilih kelasnya karena memang untuk proses KRS-nya masih belum dibuka ya teman-teman ya, gitu. Masih belum dibuka untuk proses KRS-nya, jadi silakan ditunggu dulu pengumuman dari bagian akademik. Untuk saat ini teman-teman bisa perhatikan dulu di layar yang saya tampilkan, gitu ya. Nanti kurang lebih tampilannya sama teman-teman. Gitu hanya saja punya yang teman-teman masih belum dibuka, gitu. Oke. Nah, nanti teman-teman apabila mau konsultasi ya dengan dosen pembimbing akademik masing-masing bisa diklik konsultasi KRS. Nah, tampilannya seperti chat gitu ya, chat seperti di WhatsApp. Ini nanti teman-teman kalau mau bertanya gitu ya ke dosen pembimbing masing-masing gitu ya, misalkan saat ini apakah saya perlu untuk mengambil mata kuliah tertentu gitu misalkan ya, atau mungkin saya mau mengambil mata kuliah di semester depan, apakah Bapak Ibu dosen pembimbing menyetujui atau tidak, misal seperti itu gitu ya. Nanti ini tidak satu arah ya teman-teman, tapi dua arah. Jadi komunikasi dari dosen pembimbing juga akan bisa dikirimkan lewat sini. Gitu. Jadi di sini teman-teman bisa seperti chatting gitu ya, tapi ini nanti tersimpan historinya. Seperti itu. Oke, jika sudah melakukan konsultasi KRS, ya, ketika sudah eh, melakukan konsultasi KRS di akhir misalkan sudah dinyatakan oh ini mata kuliahnya sudah lengkap, saya sudah pilih semua mata kuliah yang akan saya ambil semester depan, silakan lakukan satu proses ini yang merupakan satu proses penting, yaitu proses mengajukan KRS. Ya, sekali lagi saya himbau teman-teman untuk di proses KRS nanti ketika sudah memilih kelasnya, silakan dilanjutkan dengan proses pengajuan KRS. Di sini ada tombolnya yang berwarna hijau, ya, tombol ajukan KRS silakan diproses di paling akhir, ya, diklik ajukan KRS, kemudian diklik iya yakin, gitu. Fungsinya ajukan KRS itu untuk apa? Supaya KRS-nya teman-teman itu tersimpan dan juga siap untuk divalidasi oleh dosen pembimbing. Gitu. Ini adalah proses yang sangat penting ya teman-teman. Apabila belum diajukan itu teman-teman belum diakui mengisikan KRS. Jadi wajib hukumnya untuk diajukan KRS-nya terlebih dahulu. Ya, silakan diajukan KRS-nya. Oke, jika sudah diajukan KRS-nya seperti ini nanti KRS-nya sudah terkunci ya. Kolom untuk pilih kelas sudah tidak lagi dimunculkan. Kemudian di sini teman-teman tinggal menunggu saja dari dosen pembimbing akademik untuk melakukan validasi dari KRS yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan semuanya. Gitu. Misalkan ternyata dari KRS tersebut, oh ini saya ada yang salah ternyata, atau mungkin setelah dicek di chat konsultasi, ternyata dosen mengharapkan ada satu mata kuliah yang tidak diambil semester tersebut, misalkan gitu ya. Jadi perlu untuk diedit. Nah, itu teman-teman bisa batalkan lagi pengajuannya, gitu. Jadi silakan bisa dibatalkan. Kemudian kelas yang tadi mungkin mau diedit, itu bisa dihapus dulu, gitu ya. Atau mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, gitu ya. Mau diganti dengan kelas yang lain, silakan diulangi proses pengambilan kelasnya. Kemudian jika sudah sesuai, silakan diajukan lagi. Seperti itu, prosesnya nanti berulang sampai dengan KRS-nya berhasil divalidasi oleh dosen pembimbing akademik masing-masing. Oke, seperti ini kurang lebih untuk proses KRS ya.
Oke, karena proses KRS ini merupakan proses inti yang akan kita antisipasi dalam waktu dekat, gitu ya. Mungkin dari sini saya akan buka sesi pertanyaan terlebih dahulu. Sehubungan dengan proses KRS, silakan bisa disampaikan. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom chat atau mungkin bisa di raise hand. Mungkin saya batasi sekitar 2 atau 3 pertanyaan, mungkin ya. Silakan teman-teman. Oke, saat ini ada yang raise hand atas nama Kak Syafrizal. Silakan bisa dinyalakan mic-nya. Sudah saya nyalakan. Silakan disampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafrizal dari kelas B24, jurusan Pendidikan Agama Islam. Jadi di sini Bu, mau nanya Bu, tentang ini, pengisian data. Kebanyakan itu ada yang nggak bisa diisi Bu, contohnya kecamatan, sekolah asal itu bagaimana Bu solusinya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Kak Syafrizal. Mungkin saya izin untuk menjawab terkait dengan kolom-kolom yang tidak dapat diisikan tadi ya. Mungkin tadi yang disampaikan seperti di bagian kecamatan, betul ya? Kecamatan, kemudian ada sekolah asal, seperti itu mungkin kolomnya itu masih terkunci atau tidak dapat diisikan. Nah, untuk kolom-kolom yang masih terkunci dan tidak dapat diisikan, nanti teman-teman bisa tunggu terlebih dahulu, nanti akan dikoordinasikan dengan bagian akademik supaya kolomnya dapat diisikan, gitu ya. Jadi, untuk teman-teman yang mengalami kendala yang sama seperti Kak Syafrizal, di mana pada pengisian biodata ada beberapa kolom yang tidak dapat diisikan, silakan dapat ditunggu terlebih dahulu. Nanti informasinya akan disampaikan secara berkala ya teman-teman dari akademik gitu ya. Bagi yang terkendala sama yaitu beberapa kolom tidak dapat diisikan, silakan ditunggu terlebih dahulu informasi yang akan disampaikan melalui tim akademik. Seperti itu ya. Terima kasih untuk pertanyaannya Kak Syafrizal. Mungkin saat ini ada pertanyaan lagi. Silakan dari Kak Deki Periadi. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu, saya kan dari awal udah hampir 1 semester nih saya ini mengikuti perkuliahan nih materinya kan. Hanya dari awal itu saya terdaftarnya itu di PAI, sementara kemarin saya pengambilan itu di MBS. Waktu masuk si akad sistem pertama, saya bisa, namun di situ dilihat ternyata di PAI. Akhirnya kemarin saya komplain ke bagian ini, ke Butlitnya, saya sudah dirubah ke MBS. Namun setelah itu nggak bisa lagi masuk. Apanya ini untuk apa mendaftar, bukan nggak bisa masuk, apa belum terverifikasi emailnya saya sampai sekarang. Terus masuk lagi ini dengan email baru apa baru udah nggak bisa lagi ke si akadnya, itu gimana ya? Oke, coba saya bantu cek ya Kak Deki ya. Iya, Untuk NIM-nya yang 3059, betul ya? iya, 3059. Oke, mungkin izin saya informasikan untuk email yang saat ini terdaftar di kolom chat ya. Mohon dibantu untuk verifikasi. Hmm? Nah, di kolom chat saya kirimkan email yang sudah terdaftar. Mungkin Kak Deki boleh dikonfirmasi emailnya sudah betul atau tidak. Nah, misalkan Sudah betul. emailnya sudah betul ya. Oke, Iya. saya coba cek kembali. Oke, Kak Deki, untuk emailnya barusan saya coba sesuaikan kembali. Mungkin setelah ini bisa dicoba untuk dicoba login kembali menggunakan email, gitu ya.
apakah sudah berhasil atau belum. Nanti apabila masih belum dapat login gitu ya, bisa disampaikan mungkin melalui bagian akademik ya, gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk jawaban dari pertanyaan Kak Deki. Barangkali dari rekan-rekan yang lain ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup? Ada yang mau raise hand lagi mungkin terkait dengan proses KRS? Gak iso, iki aku CU, iki aku nang Protekpar Makassar, iki aku nang Protekpar Bandung, iki aku nang WGN. Kalau tak tulis ya. Oke, mungkin sudah cukup ya untuk terkait dengan proses KRS gitu ya. Nah, untuk saat ini kita akan kembali lagi ke materi, kita akan lanjutkan kembali dengan materi-materi berikutnya gitu. Nah, di sini saya tampilkan kembali materinya. Jadi untuk fitur berikutnya yang akan kita pelajari adalah terkait dengan jadwal perkuliahan ya, teman-teman. Jadi untuk jadwal perkuliahan sendiri, teman-teman tidak perlu masuk ke dalam menu manapun karena jadwal perkuliahan ini akan ditampilkan di halaman awal atau halaman beranda gitu ya. Nanti ketika di periode 2024 genap, kelasnya sudah dibuatkan oleh rekan-rekan bagian akademik gitu ya, nanti akan otomatis muncul jadwal perkuliahannya, terutama ketika teman-teman ada kelas di kelas tersebut gitu ya. Nanti kalau memang perlu untuk dilakukan pengecekan untuk di hari-hari berikutnya atau di tanggal-tanggal yang lain, teman-teman dapat dipilih ya di sini tanggalnya, di bagian beranda itu kita bisa pilih tanggalnya mau cek di tanggal berapa. Oke, kurang lebih seperti itu untuk jadwal perkuliahan. Singkat saja, mungkin saya lanjutkan. Nah, terkait dengan KHS atau kartu hasil studi ya, teman-teman. Untuk KHS sendiri, saya yakin teman-teman sudah mulai menggunakan, sudah mulai cek KHS-nya masing-masing gitu ya. Untuk KHS sendiri, sebentar. Oke, kembali lagi ke aplikasi, teman-teman. Jadi untuk KHS dapat diakses di aplikasi di menu hasil studi, gitu ya. Di menu hasil studi. Setelah di hasil studi, kita bisa masuk di menu kartu hasil studi. Di hasil studi, kemudian kartu hasil studi. Oke, ketika sudah masuk di kartu hasil studi, di sini bisa dipilih dulu, gitu ya, periode mana yang mau dicek untuk KHS-nya, atau mungkin mau cek seluruh periode juga bisa. Di sini ada pilihan pilih semua periode. Jika sudah dipilih, ya, di sini akan muncul informasi mata kuliah yang sudah diambil oleh rekan-rekan, mata kuliah di semester sebelumnya, gitu ya, mata kuliahnya apa, SKS-nya berapa, kemudian akan muncul nilainya. Seperti itu. Oke, kemudian juga di sini akan ada informasi transkrip seperti ini. Ketika transkripnya sudah tercentang, dalam artian berarti mata kuliah tersebut teman-teman itu sudah lulus, gitu, sudah memenuhi minimal kelulusan dari mata kuliah tersebut. Jadi sudah tidak perlu untuk mengulang. Oke, ketika sudah eh dicek seperti ini, KHS-nya, teman-teman juga bisa melakukan cetak KHS tersebut melalui tombol yang sudah disediakan. Gitu. Nah, untuk KHS sendiri, teman-teman mungkin sebelum nilainya itu muncul, biasanya di awal akan diarahkan untuk mengisikan kuesioner atau EDOM, evaluasi dosen oleh mahasiswa. Gitu. Jadi teman-teman akan diwajibkan untuk mengisikan kuesioner sebelum nilainya dapat ditampilkan. Jadi silakan ketika di akhir periode seperti ini, gitu ya, teman-teman akan diarahkan untuk mengisikan kuesioner. Nanti bisa masuk aja di menu kartu hasil studi, di sini akan ada tombol untuk mengarahkan ke arah pengisian kuesioner. Gitu. Ketika kuesioner sudah diisikan semua, nanti nilainya pasti akan sudah tampil. Seperti itu. Nah, untuk kuesioner sendiri, teman-teman misalkan mau dicek secara keseluruhan juga bisa. Teman-teman bisa langsung diklik pada, di sini ada icon bergambar kotak 4 di bagian kanan atas, 4 kotak di atas. Nah, di sini kemudian teman-teman bisa dipilih yang kuesioner. Nah, ini untuk melihat secara keseluruhan kuesioner yang wajib diisikan oleh teman-teman apakah sudah terisi atau belum.
Nah, di sini akan muncul ya nama dosennya, mata kuliahnya apa, kemudian status pengisian kuesionernya apakah sudah dilaksanakan atau belum. Oke, pastikan seluruh dosen, seluruh mata kuliah sudah terisikan kuesionernya, status pengisiannya adalah sudah diisi. Ketika sudah seperti ini, silakan dicek kembali KHS-nya, harusnya sudah muncul nilai-nilainya. Oke, mungkin izin untuk menambahkan juga sudah disampaikan oleh Bu Elvina di kolom chat ya, bahwa untuk syarat melakukan pengecekan KHS adalah ada beberapa tagihan yang harus dilunasi gitu ya. Jadi tagihan di semester ini dan juga tagihan di semester sebelumnya itu harus sudah lunas, teman-teman. Ketika sudah dilunaskan, maka teman-teman sudah bisa melakukan eh, pengecekan KHS, terutama juga dengan pengisian kuesioner itu tadi. Gitu. Jadi ada dua syarat, yaitu yang pertama, silakan dipastikan teman-teman sudah bebas dari tunggakan di semester saat ini dan semester sebelumnya, dan juga sudah mengisikan kuesioner. Jika sudah dua itu, KHS-nya nanti baru bisa muncul. Seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Kak Alinizar. Silakan bisa di-unmute. Assalamualaikum, Bu. Izin Waalaikumsalam. bertanya, Bu. Ya, Jadi, silakan. Bu, kalau belum ada kita bayar yang semester 3 tuh, belum bisa lanjut ya, Bu? Saat ini semester berapa, Kak Alinizar? 3, Bu. Semester 3, ya. Jadi mungkin izin saya menjawab ya. Jadi ketika masih ada tunggakan di semester saat ini, semester sebelum-sebelumnya, dalam artian kalau misal Kak Alinizar saat ini semester 3, berarti yang terhitung juga di semester 2, semester satu, dipastikan dua semester tersebut, beserta juga dengan semester tiganya sudah tidak ada tanggungan atau tunggakan. Seperti itu. Makasih, Bu. Oke. Mungkin saya lanjutkan. Di sini ada pertanyaan dari Kak Susan. Silakan bisa di-unmute. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin bertanya, Bu. Saya Mm, mahasiswa dari kelas B22 daring. mm, Eh, Tunggakan yang diisi akad, Bu. Kan mm, saya sudah lunas mm. bayaran langsung ke kampus. Namun di si akad tuh masih ada total tagihan. Itu bagaimana cara kita memasukkannya ke si akad ya, Bu? Oke, baik. Izin untuk menjawab ya, Kak Susan. Jadi, untuk rekan-rekan yang lain juga, apabila ada kendala yang sama seperti Kak Susan, di mana pembayarannya itu sudah dilakukan langsung ke kampus gitu ya, sudah dilunaskan langsung ke kampus, namun di dalam si akad informasinya itu masih ada tunggakan seperti ini, masih ada total tagihan yang tertampil. Nah, silakan rekan-rekan yang terkendala seperti itu bisa dikoordinasikan dengan bagian keuangan, gitu ya, bisa disampaikan secara manual gitu ya apabila pembayarannya kemarin itu dilakukan secara manual entah itu transfer langsung atau melakukan pembayaran secara tunai bisa dikonfirmasi dulu ke bagian keuangan. Nanti kalau dari bagian keuangan sudah mengkonfirmasi nanti akan langsung dilanjutkan dengan pelunasan dari bagian keuangan gitu ya. Dan itu nanti akan terintegrasi ke akunnya teman-teman. Kalau dari keuangan sudah oke, sudah dilunaskan, maka di akunnya teman-teman juga akan otomatis terlunaskan. Seperti itu, Kak Susan dan juga mungkin teman-teman lain yang juga terkendala hal yang sama. Sudah cukup menjawab mungkin? Oke, selanjutnya di sini ada Kak Dila, silakan boleh di-unmute. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Kak. Saya kan Mm, masuknya itu semester 2 nih, Kak. mm, Genap. mm, Untuk semester 2 kemarin saya sudah melunaskan semua itu, Kak, tagihan saya. mm. Tapi setelah saya cek di sini untuk semester 2 masih ada beberapa tagihan yang belum lunas, Kak. Itu gimana ya, Kak?
Oke, baik Kak Dila. Untuk kendalanya kurang lebih sama ya seperti yang Kak Susan tadi sampaikan. Jadi pembayaran sudah dilakukan. Jadi ini tidak menutup kemungkinan untuk pembayaran online juga gitu ya. Misalkan sudah melakukan pembayaran via transfer, via tunai, via virtual account. Jika memang dirasa sudah melakukan pembayaran gitu ya, namun di dalam si akad masih tertampil tagihannya masih belum lunas, silakan bisa koordinasi dengan bagian keuangan gitu ya. Nanti yang akan memverifikasi tagihan tersebut adalah bagian keuangan langsung gitu. Ketika dari bagian keuangan sudah memverifikasi nanti di akunnya teman-teman masing-masing akan otomatis tagihannya sudah nol atau sudah tidak ada lagi tunggakan. Seperti itu Kak Dila. Jadi langsung ya Oh, teman-teman yang ada kendala pembayaran bisa menghubungi ke bagian keuangan. oke, baik Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih kembali. Oke, selanjutnya dengan user iPhone silakan bisa disampaikan pertanyaannya. Em, eh, Sebelumnya ingin bertanya ya Kak. Silakan. Misalnya, misalnya kita kan udah lunas pembangunan, Mm. otomatisnya di Siakat itu apa tinggal bayar lagi atau masih ada cicilan pembangunannya Kak? Gitu. Oke, eh, untuk Kak siapa Kak boleh tahu dengan Kak user iPhone ini? Nisfu. Oke, Kak Nisfo. Jadi, untuk Kak Nisfo dan juga rekan-rekan yang lainnya, bagi yang masih terkendala, terutama di bagian keuangan, gitu ya, terutama terkait dengan tagihan, entah itu tagihannya sudah dibayar tapi masih tampil ada tunggakannya, gitu, atau mungkin terkait dengan ini ada tunggakan, tapi saya belum tahu ini tunggakannya untuk apa, gitu ya, mungkin terkait dengan uang pembangunan dan lain sebagainya, nanti koordinasinya dengan bagian keuangan ya, rekan-rekan ya. Jadi untuk terkait dengan tunggakan, terkait dengan keuangan, langsung menghubungi dari bagian keuangan. Seperti itu Kak Nisfu. Baik Kak, makasih. Terima kasih kembali. Oke, untuk rekan-rekan yang masih terkendala di bagian keuangan gitu ya, yang pertanyaannya sehubungan dengan proses keuangan, nanti silakan bisa langsung berkontak dengan bagian keuangan ya rekan-rekan ya. Bagi teman-teman yang masih ada kendala atau ada pertanyaan sehubungan dengan tunggakan gitu ya, silakan langsung menghubungi ke bagian keuangan. Seperti itu. Oke, mungkin kita lanjutkan dulu pertanyaan eh, sehubungan dengan KHS atau mungkin sehubungan dengan KRS dan lain sebagainya. Silakan mungkin dari Kak Sofian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berkenaan dengan untuk membuka KHS, Mm-mm, itu tadi kan syaratnya dua. Yang mm-mm, pertama sudah mengisi kuesioner, kemudian mm-mm, yang kedua sudah melunasi tunggakan di mm-mm, semester berikutnya atau semester sebelumnya. mm-mm. Nah, yang jadi pertanyaan saya, eh, ketika mengisi kuesioner itu, apakah wajib juga sudah melunasi tunggakan atau bisa kita mengisi kuesioner walaupun ada tunggakan kita di semester berikutnya? Itu mungkin pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Sofian untuk pertanyaannya. Saya izin untuk menjawab ya. Jadi tadi saya sampaikan ada dua syarat untuk melihat KHS. Yang pertama adalah syaratnya harus lunas tunggakan untuk semester saat ini dan juga semester sebelum-sebelumnya dan juga mengisikan kuesioner atau evaluasi dosen oleh mahasiswa. Nah, dua ini saling terikat ya rekan-rekan. Jadi apabila sebetulnya bisa diproses yang manapun, salah satu dulu mungkin mau diisikan kuesioner dulu itu boleh, mau dilunasi tunggakannya juga boleh. Jadi ketika mengisikan kuesioner, selesai mengisikan kuesioner, teman-teman akan diarahkan untuk melunasi tunggakannya dulu, gitu. Apabila sudah melunasi tunggakan, harus mengisikan kuesioner. Jadi dua itu memang harus terpenuhi, tapi bisa dilakukan salah satunya terlebih dahulu, gitu Kak Sofian. Kalau mau diisikan kuesioner dulu sebelum melakukan pembayaran itu juga bisa.
Oke, berarti kita bisa mengisi kuesioner walaupun belum lunas tunggakan. Gitu. Ya, kuesioner saja. Tapi nanti kuesioner itu sebelum bisa ditampilkan nilainya, pasti akan diarahkan untuk melakukan pelunasan tunggakannya dulu. Saya kemarin coba untuk mau mengisi kuesioner, tapi tidak muncul karena di situ masih muncul di aplikasi Siakat karena belum membayar tunggakan. Itu maka saya tanya, nanti saya coba lagi karena saya ingin isi kuesioner dulu, kemudian baru saya nanti melunasi tunggakan. Oke. Baik, Kak Sofyan. Terima kasih konfirmasinya ya. Nanti saya coba cek juga gitu ya. Saya nanti akan informasikan ke bagian akademik apabila ada update terkait dengan pengecekan itu tadi ya, pengisian kuesionernya. Oke, makasih. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam. Oke, berikutnya dari Kak Abdul Hasan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Waalaikumsalam Eka. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Abdul Hasan dari Prodi PGMI ya. Jadi yang baru saja selesai semester 1 kemarin. Jadi saya ada di kelas D24 ya, daring. Jadi ada satu yang saya tanyakan berhubungan dengan KRS gitu. Saya lihat tuh di CAK tuh jadwal mata kuliah itu masih masih KRS yang lama ya, semester yang satu tuh. Sementara saya lihat jadwal yang terkini tuh sudah ada perubahan jadwal tuh. Mohon penjelasannya Bu Eka. Oke, terkait dengan pertanyaan dari Kak Abdul Hasan, izin saya untuk menjawab. Jadi mungkin untuk saat ini KRS itu masih tampil dari KRS yang di semester 2024 ganjil gitu ya. Karena untuk pengisian KRS 2024 genap saat ini kemungkinan masih belum dibuka Kak Abdul Hasan. Jadi mungkin untuk rekan-rekan yang lain yang mau dicoba untuk pengisian KRS saat ini sebetulnya masih belum bisa karena harus menunggu dulu dari rekan-rekan akademik untuk membuka KRS 2024 genap gitu. Kemungkinan di minggu depan dapat dicoba kembali rekan-rekan pasti untuk jadwalnya sudah muncul di periode 2024 genap. Jadi saat ini kemungkinan besar memang masih belum dibuka Kak Abdul Hasan. Oke, makasih banyak Bu Eka atas informasinya. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk saat ini mungkin ada 3 pertanyaan lagi dari Kak Deni, Kak Al-Fajri, dan juga Kak Jauharul. Izin untuk saya simpan terlebih dahulu. Di sini saya izin untuk lanjutkan dulu materinya gitu ya, karena sebetulnya materinya sudah tinggal sedikit nih teman-teman. Jadi saya lanjutkan dulu, nanti kita lanjutkan sesi tanya jawab setelah materinya sudah terselesaikan. Seperti itu ya, izin teman-teman. Oke, mungkin saya izin untuk melanjutkan dulu materinya. Tadi kita bahas terkait dengan KHS, gitu ya. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan KHS tadi. Mungkin apabila ada pertanyaan lagi bisa juga disampaikan di kolom chat. Di sana juga ada Kak Bu Elvina ya dari akademik, mungkin bisa nanti dibantu oleh Bu Elvina juga dan juga dari rekan-rekan tim Sevima lainnya gitu ya untuk melakukan menjawab pertanyaannya gitu. Saya lanjutkan terlebih dahulu untuk KHS. Untuk materinya, terakhir kali kita membahas terkait dengan KHS, saya lanjutkan. Nah, setelah KHS, mungkin untuk rekan-rekan di tingkat akhir, ya, apabila sudah mulai untuk pengajuan proposal atau pengajuan tugas akhir, nanti teman-teman akan ada menu khusus gitu ya. Menu khusus yang ada di aplikasi yaitu menu tingkat akhir. Nah, untuk menu tingkat akhir ini tidak hanya terkait dengan pengajuan proposal dan tugas akhir saja, tapi juga sehubungan dengan bimbingan proposal atau tugas akhir. Jadi, misalkan rekan-rekan mau mengajukan kepada dospemnya masing-masing untuk melakukan bimbingan, nanti bisa diajukan dari aplikasi. Gitu. Begitupun juga dengan proses rangkaian proses bimbingannya, gitu ya. Itu nanti kami juga akan menyediakan bimbingan secara online melalui video conference gitu ya, seperti Zoom atau seperti Google Meet gitu ya. Kami sudah menyediakan di dalam
si akad. Gitu. Jadi menu tugas akhir itu sehubungan dengan pengajuan proposal, pengajuan tugas akhir, bimbingan proposal, dan bimbingan tugas akhir. Gitu. Begitupun juga dengan yudisium, gitu ya, dapat diajukan juga melalui si akad. Oke, jadi terkait dengan pengajuan proposal, pengajuan tugas akhir, bimbingan proposal, bimbingan tugas akhir, dan pengajuan yudisium dapat kita rangkum jadi satu di menu yang namanya menu tugas akhir. Oke, saya tampilkan di aplikasi menunya seperti ini. Nanti teman-teman menu tugas akhir ya ada di bagian atas. Menu tugas akhir di sini ada banyak ya menunya, ada menu konsultasi gitu ya. Konsultasi ini nanti sehubungan dengan bimbingan. Kemudian kegiatan pendukung ini misalkan rekan-rekan ada kegiatan seperti PPL atau PKL gitu ya. Kemudian magang seperti itu nanti masuknya di kegiatan pendukung. Nah, nanti kalau misal teman-teman mau mengajukan proposal, di sini ada menu daftar proposal. Sedangkan apabila perlu untuk melakukan pengajuan tugas akhir, dalam artian proposal ini sudah disetujui oleh dosen pembimbing, mau diajukan ke tugas akhir, bisa di sini ada menu daftar tugas akhir. Gitu. Nah, dua ini juga sudah mencakup atau merangkum histori dari proses bimbingan dengan dospem masing-masing juga gitu. Kemudian untuk pengajuan yudisium, pengajuan wisuda juga ada di sini, di menu tugas akhir. Gitu ya. Untuk menu tugas akhir ini mungkin untuk saat ini tidak terlalu digunakan untuk keseluruhan mahasiswa ya, karena digunakan untuk di mahasiswa tingkat akhir. Jadi nanti apabila perlu untuk informasi lebih lanjut terkait dengan proses tugas akhir nanti akan disampaikan melalui tim akademik gitu ya. Yes. Oke, untuk informasi terkait dengan menu tugas akhir, proses pengajuan proposalnya, proses bimbingan dan lain sebagainya nanti akan diteruskan informasinya secara berkala gitu ya. Kita saat ini fokus kepada awal semester terlebih dahulu. Oke, kemudian kita akan masuk ke dalam materi terakhir. Oke, materi terakhir di sini ada informasi terkait dengan si akad versi mobile atau yang kita sebut dengan Adlink gitu ya. Rekan-rekan mungkin kami juga memahami bahwa mungkin tidak setiap saat rekan-rekan bisa membuka laptop gitu ya untuk membuka si akad yang versi website gitu. Sehingga di sini kami menyediakan si akad yang versi mobile yang namanya adalah Adlink. Mungkin rekan-rekan saya yakin juga sudah sangat familiar dengan istilah Adlink. Oke, nanti bisa di-download ya di handphonenya masing-masing, tersedia di versi Android ataupun di versi iOS, gitu ya. Untuk logonya sendiri mungkin nanti bisa dipastikan ya aplikasinya sudah benar. Nanti logonya seperti ini, warna hijau, gitu ya. Adlink. Jika sudah di-download, nanti teman-teman fungsi utama dari Adlink itu sendiri adalah untuk presensi, gitu ya. Jadi sehubungan dengan proses presensi sehari-harinya, gitu yang tadi sempat saya spill juga gitu ya, bahwa presensi itu dapat dilakukan melalui rekan-rekan secara mandiri. Gitu. Oke, izin saya tampilkan terkait dengan proses presensi. Mungkin di sini rekan-rekan yang sudah download gitu ya, atau mungkin yang belum download gitu ya, boleh sembari di-download juga. Dapat sembari di-download, teman-teman yang masih belum download aplikasi Adlink-nya, silakan dapat di-download terlebih dahulu. Izin saya persiapkan terlebih dahulu untuk
Baik, terima kasih teman-teman sudah ditunggu ya. Jadi untuk saat ini saya akan simulasikan atau demonstrasikan bagaimana cara untuk melakukan presensi menggunakan kode QR. Oke, teman-teman silakan dapat mengakses aplikasi Adlink-nya masing-masing. Gitu ya, silakan login sebagai mahasiswa. Untuk loginnya sendiri, teman-teman sama ya seperti di si akad. Bisa menggunakan dua opsi, yaitu satu lanjutkan dengan si akad, yang kedua adalah lanjutkan dengan Google. Apabila teman-teman di si akad sudah berhasil login menggunakan Google, saya sarankan untuk login Adlink bisa menggunakan lanjutkan dengan Google gitu. Jadi menggunakan email yang sudah terdaftar. Oke. Nah, setelah sudah login ke akun Adlink-nya masing-masing, di sini saya tunjukkan sebentar. Oke. Nah, tampilan dari aplikasi Adlink kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya. Seperti yang tertampil di layarnya teman-teman masing-masing. Jadi di halaman depan, ini akan ada informasi My To-Do List. Nah, ini nanti informasi terkait dengan entah itu materi, entah itu tugas, ataupun kuis yang di-share oleh dosen gitu ya, sesuai dengan kelas yang diambil oleh rekan-rekan semuanya. Kemudian untuk menu presensi, teman-teman bisa agak turun sedikit di sini ya. Silakan turun sedikit. Kemudian, nah ini kalau teman-teman bisa lihat, di sini ada menu presensi QR Code. Di My Academic ada di paling kiri atas, ada presensi QR Code. Di sini dapat diklik. Ya, jadi menu yang akan digunakan oleh rekan-rekan ada yang seperti yang tertampil pada layar saya, yaitu di menu presensi QR Code. Gitu. Kemudian setelah itu nanti untuk proses perkuliahan mungkin agak berbeda. Jadi di mana di kelas dosen akan menampilkan QR di halaman atau di layar depan mungkin ya, di layar melalui proyektor gitu ya, akan ditampilkan QR oleh dosen masing-masing. Nah, teman-teman saat ini tugasnya adalah hanya membuka aplikasi Adlink masing-masing, silakan diklik present QR code, kemudian nanti tampilannya. Oke. Kemudian untuk QR code-nya sendiri, itu nanti tertampil seperti di layar. Nah, seperti ini. Ini adalah QR yang akan ditampilkan oleh dosen, gitu ya. Ini adalah QR yang akan ditampilkan oleh dosen. Kemudian rekan-rekan di sini bertugas untuk mengarahkan aplikasi Adlink-nya, mengarahkan device-nya masing-masing untuk melakukan scan pada QR yang sudah ditampilkan oleh dosen masing-masing. Seperti itu. Gitu. Jadi presensi menggunakan QR cukup dengan melakukan scan QR yang ditampilkan oleh dosen menggunakan aplikasi Adlink itu tadi di presensi QR code. Gitu. Ketika presensinya sudah di QR, sudah di scan, itu nanti kehadiran dari rekan-rekan akan otomatis terdata. Seperti itu. Cukup simpel. Jadi hanya tinggal melakukan scan saja. Seperti itu. Oke, untuk proses presensi kurang lebih seperti ini. Nah, untuk proses presensi ini adalah materi terakhir dari kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri, saya akan lanjutkan untuk membuka sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang tadi mungkin masih belum terjawab dan juga ada beberapa rekan-rekan yang mengajukan pertanyaan baru. Silakan mungkin saya awali dari Kak Deni Marianto. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eka. Hmm, Izin bertanya Bu hmm, mengenai KRS hmm, dan KHS. hmm, Kalau KRS kan kita mengisi program studi ya, Bu ya. hmm. Kalau di KHS sendiri hasil studi Bu ya. Iya, betul. Apakah apakah yang muncul di hasil studi itu mata kuliah yang lulus saja atau yang tidak lulus pun muncul juga Bu? Seperti Oke. itu pertanyaannya Bu. Baik, terima kasih Kak Deni untuk pertanyaannya. Saya izin untuk menjawab. Jadi, nilai yang akan muncul di KHS itu adalah keseluruhan nilai yang sudah ditempuh oleh rekan-rekan. Jadi, baik lulus ataupun tidak lulus, semuanya tampil di KHS. Sesuai dengan mata kuliah yang sudah diambil di KRS sebelumnya. Jadi, mata kuliahnya pasti sama antara yang ada di KRS dengan yang ada di KHS. Hanya saja, di KHS itu Oke, hanya saja yang ada di KHS itu nanti akan ada informasi tambahan mata kuliah tersebut rekan-rekan lulus atau tidak, seperti itu. Cukup menjawab mungkin Kak Deni? Baik, terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Saya lanjutkan ke Kak Al-Fajri. Silakan bisa disampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon bertanya, Bu Eka. Saya mau bertanya masalah eh, apa nih? KHS, kartu hasil studi itu kalau SKS-nya itu 4, terus IPK-nya itu 4,00, itu apakah semuanya udah termasuk semuanya, Bu? Atau cuman SKS itu baru 4 aja yang masuk atau gimana tuh Bu? Dan terus IPK yang 4,00 itu udah semuanya termasuk IPK-nya atau gimana tuh Bu? Oke, Makasih Bu. Em, baik. Terima kasih kembali. Izin saya menjawab Kak Al-Fajri. Jadi untuk IPK sendiri itu adalah kumulatif dari keseluruhan nilai dari mata kuliah dari semester 1 sampai dengan saat ini. Gitu. Jadi tidak sehubungan dengan SKS. Gitu. Jadi kalau IPK itu sehubungan dengan kumulatif semester 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan itu sudah mencakup seluruh nilai dari mata kuliah yang diambil oleh Kak Al-Fajri gitu. Tapi kalau misal mau cek nilai saya atau kumulatif saya itu di semester tersebut, itu bisa menggunakan informasi yang IPS gitu. Indeks yang semester. Seperti itu, Kak Al-Fajri. Berarti semua udah 4 IPK-nya tuh 4,00 itu udah semuanya itu Bu ya? Ya, betul. Oh gitu. Walaupun nilainya belum masuk semua itu IPK-nya udah gitu Bu. Ya, itu kumulatif secara keseluruhan, tapi harusnya seluruh nilainya sudah mencakup gitu. Karena kalian dari sisi dosen memang sudah ada batas pengisian nilainya, jadi harusnya memang 4,00 itu adalah secara kumulatif semua mata kuliah seperti itu. Oke Bu, terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, saya lanjutkan kembali di Kak Jauharul. Silakan bisa disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Mau Waalaikumsalam. bertanya, Mm. untuk pengisian kuesioner itu seperti apa, Bu? Seperti nilai atau berupa tulisan, Bu? Oke, baik, Itu aja, saya Bu. izin. Oke, terima kasih pertanyaannya, Kak Jawharul. Saya izin untuk menjawab. Jadi untuk kuesioner sendiri itu biasanya dalam bentuk skala ya. Biasanya mungkin kalau mungkin rekan-rekan sudah familiar ada opsi yang kurang, cukup, baik, baik sekali seperti itu. Nanti ada pertanyaan, rekan-rekan tinggal memilih skala dari 1 sampai 5 mencakup dari nilai kurang sekali, kurang, cukup, baik, dan baik sekali. Biasanya seperti itu. Namun di akhir biasanya ada kolom untuk pengisian saran dan kritik kepada dosen. Itu bentuknya pengisian teks, silakan bisa diisikan langsung mengetik gitu ya. Seperti itu Kak Jauharul. Oke, mungkin saya izin untuk lanjutkan. Untuk menjawab pertanyaan selanjutnya dari Kak Nazla Nasmi. Silakan bisa disampaikan pertanyaannya.
Dari Kak Nazla, silakan. Oke, mungkin saya lanjutkan dulu. Dari Kak Susan, silakan bisa disampaikan. Izin bertanya, Bu. Mm-mm, Eh, Masalah terkait dengan pengajuan judul proposal nih, Bu. Kan mm-mm, kebetulan Susan sekarang di semester 6 nih, Bu. mm-mm. Untuk pengajuan judul sendiri, proposal itu bisa kita ajukan di semester berapa ya, Bu? Oke, kalau untuk proposal sendiri itu nanti ada persyaratannya, tapi memang berbeda-beda. Jadi ini nanti perlu dikoordinasikan dengan bagian akademik ya, Kak Susan ya. Gitu nanti. Kalau dari biasanya mungkin wajib untuk mengambil mungkin mata kuliah proposal atau mungkin wajib untuk mengambil mata kuliah skripsi dan lain sebagainya. Gitu. Nanti bisa dikoordinasikan dengan akademik mungkin ya, Kak Susan ya. Gitu ya, Bu. Satu lagi, Bu, boleh, Bu? Boleh, silakan. Eh, Masalah SKS nih, Bu. Mm-mm, Kan setiap mata kuliah di kelas itu kan kita udah ada SKS-nya, umpamanya. mm-mm, Kayak semester 6 nih kan kami SKS-nya hanya 6 atau dua mm-mm, belas kan, Bu. mm-mm. Jadi kita boleh nggak, Bu, menambah SKS lagi atau kita hanya mengikuti yang ada di program SKS di kelas kita? Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, Kak Susan juga sama ya. Jawaban dari saya itu harus dikoordinasikan dengan akademik, gitu. Jadi terkait dengan pengambilan berapa banyak SKS yang bisa diambil oleh mahasiswa itu biasanya sudah ada di pedoman akademik, gitu ya. Mungkin apabila mau ambil SKS lebih, gitu ya, koordinasinya dengan dua, antara di bagian akademik atau di dosen pembimbing akademik. Seperti itu, Kak Susan. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Oke, berikutnya untuk pertanyaan terakhir. Untuk pertanyaan terakhir itu dari Kak Nisfu, silakan. Hmm, mohon maaf Kak bertanya soal aplikasi AdLink itu Mm-mm. dari kapan digunakannya ya Kak? Oke, izin untuk menjawab Kak Nisfu ya. Jadi Iya. untuk aplikasi AdLink atau si akad versi mobile itu bisa digunakan mulai dari saat ini, gitu. Jadi sebagai informasi rekan-rekan untuk KRS, KHS itu juga bisa dilakukan melalui AdLink, gitu. Karena AdLink ini adalah si akad versi mobile. Ya, jadi apa yang dapat dilakukan melalui si akad versi website itu sebagian besar sudah kita usung untuk ada di versi mobile juga, gitu. Jadi kalau mau cek KHS, misalkan dari sekarang mau cek KHS dari Adlink itu juga bisa. Oh, loginnya melalui siakat itu. Cara loginnya melalui Adlinknya langsung, Kak. Nanti untuk opsinya sendiri ada dua, ada login dengan si akad atau lanjut dengan Google. Nah, karena tadi sudah login dengan si akad, bisa langsung lanjutkan dengan Google, seperti ketika login di si akad, seperti itu. Oh, baik, makasih Kak. Terima kasih kembali. Oke, tadi mungkin dari Kak Nazla, silakan bisa dinyalakan mic-nya. Oke, silakan bisa disampaikan mungkin. Untuk suaranya Kak Nazla belum masuk mungkin ya. Mungkin apabila masih terkendala di mic, bisa juga disampaikan untuk pertanyaannya di kolom chat ya. Oke, untuk berikutnya di sini mungkin saya batasi ya, rekan-rekan, saat ini adalah pertanyaan terakhir. Ada dari Kak Khairul, gitu ya. Boleh dibantu untuk unmute, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim.
Izin menanya Bu terkait Mm, masalah Adlink tadi. mm-mm, Tadi saya udah download aplikasinya dan udah coba untuk login ya. mm-mm. Nah, saya login pertama tadi gunakan Google, ternyata nggak bisa juga. Yang kedua gunakan Siakat nggak bisa juga. Terkendalanya tadi adalah untuk memasukkan kode verifikasi. Mm-mm. Kodenya pertama tadi gagal karena waktu. Udah Mm-mm. sampai mungkin ada 10 kode verifikasi yang masuk. Terus kode yang terakhir udah masuk juga. Saya coba begitu klik verifikasi nggak ada perubahan gitu. Udah klik beberapa kali sampai habis waktunya kode verifikasinya nggak masuk masuk juga gitu. Udah coba dengan dua cara, baik Siakat maupun dengan Google, dua-duanya udah saya coba. Begitu masuk verifikasi, kan kode apa, tekan verifikasinya, nggak ada perubahan apa-apa. Intinya ya nggak bisa lanjut ke kan situ kan kalau kita udah login kan ada atur link katanya. Nah, atur link kan masuk apa tuh? Masuk ke minta kode dan kodenya udah dikirim, kita masuk. Begitu tekan verifikasi, nggak ada perubahan apa-apa sampai mentok sampai di situ aja. Itu yang pertama. Yang pertanyaannya, apakah itu kendala sistem saya atau memang kendala dari sistem pusatnya? Terus yang kedua, apakah Adlink ini eh, harus harus didaftarkan atau cukup menggunakan isi akad versi mobile versi laptop aja atau versi web aja? Nah, karena kan tadi kan yang saya lihat tuh ada masalah absensi atau daftar kehadiran. Nah, apakah daftar kehadiran itu nanti bisa melalui web juga atau harus memang adlink? Itu dua pertanyaannya. Oke. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Kak Khairul untuk pertanyaannya. Mungkin saya izin untuk menjawab tadi pertanyaan ada dua ya. Yang pertama terkait dengan kendala verifikasi email gitu ya. Kalau dari yang saya lihat di kolom chat kemungkinan besar rekan-rekan juga ada yang kendalanya sama gitu ya terkait dengan verifikasi email. Nah, nanti untuk saat ini oke, untuk kode verifikasi nanti saya coba koordinasikan dengan tim terlebih dahulu, gitu ya. Mungkin rekan-rekan bisa dicoba kembali mungkin di hari ini atau besok, gitu ya. Apabila besok masih terkendala, bisa disampaikan mungkin melalui bagian akademik terlebih dahulu. Nanti juga untuk update pengecekannya akan saya sampaikan juga ke bagian akademik, seperti itu. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua. Jadi untuk Adlink ini, rekan-rekan, yang perlu kita ketahui adalah Adlink itu ada dua versi juga. Ada yang versi mobile, ada yang versi website. Tapi yang perlu diketahui adalah versi Adlink ini adalah fokusnya ke proses pembelajaran. Jadi untuk pengiriman tugas, materi, kuis, seperti itu melalui Adlink gitu. Nah, bisa diakses melalui website, bisa diakses melalui mobile. Nah, mobile di sini kita sediakan untuk mempermudah rekan-rekan apabila mungkin device-nya agak kesulitan untuk mengakses melalui website gitu ya. Jadi kita sediakan versi mobile-nya. Tapi kalau pertanyaannya tadi terkait dengan presensi, presensi ini hanya bisa diakses melalui si Adlink yang versi mobile. Jadi yang di-download melalui device handphone masing-masing gitu. Kalau untuk di versi website, Adlink hanya difokuskan untuk proses pengiriman materi, tugas, dan juga kuis. Seperti itu, Kak Hoirul. Oke, mungkin sudah cukup menjawab atau ada yang mau ditanyakan, Kak Hoirul? Eh, Mungkin sedikit nambah aja, Bu. Berarti ke depannya kan kalau selama ini absensi itu kan hanya melalui apa ya? Kalau ke kami kan ke kelas meet gitu. Nanti ada link absensinya atau bisa juga dosennya ngambil dari screenshot yang hadir di kelas meet. Berarti ke depan untuk absensi ini memang harus menggunakan link Iya, atau bagaimana? betul. Hah, betul. Kalau dari saya mengharapkan memang mulai dari semester baru ini, rekan-rekan bisa melakukan proses presensi menggunakan Adlink, jadi melalui scan. Gitu. Nanti kalau Uno memang ada kendala dari proses presensi menggunakan scan atau menggunakan aplikasi Adlink, nanti bisa dikoordinasikan dengan dosen terkait langsung. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Oke, mungkin pertanyaan dari Kak Hoirul ini sebagai penutup ya dari sesi tanya jawab. Oke, mungkin di sini ada pertanyaan tadi dari Kak Nazra yang belum sempat disampaikan ya.
Oke, jadi dari Kak Nazla ini yang disampaikan itu bagaimana cara apabila perkuliahannya itu dilakukan melalui online gitu ya, menggunakan handphone misalkan, kemudian untuk presensinya itu dilakukan melalui handphone juga gitu. Nah, untuk presensi menggunakan QR itu sebetulnya kita arahkan itu untuk dua metode perkuliahan. Yang pertama itu offline dengan cara dosennya nanti akan menampilkan melalui layar proyektor. Jadi nanti langsung di-scan gitu. Atau yang kedua itu apabila perkuliahannya secara online kemungkinan berarti untuk perkuliahannya melalui device yang berbeda karena tidak memungkinkan untuk melakukan scan di satu device yang sama dengan yang digunakan di proses perkuliahan. Seperti itu. Kemudian juga mengajukan judul sampai saat ini belum di ACC. Oke, untuk terkait dengan judul proposal ini nanti bisa dikoordinasikan dengan bagian keuangan, bagian akademik langsung seperti itu ya. Oke, eh terakhir mungkin ya ini dari Kak atas nama HP, silakan bisa di unmute. Ini merupakan pertanyaan terakhir mungkin ya rekan-rekan ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Kak. Eh, saya mahasiswa sebenarnya di angkatan 20. Mm-mm, Kalau dari NIM-nya 20. mm-mm, Cuman saya waktu itu masuknya di 2021 di semester di Januari atau Februari waktu itu. mm-mm. Nah, yang jadi pertanyaan ketika saya ngecek di si akad web, status semester saya itu di semester 21 ganjil dan genap itu statusnya nonaktif. Terus di 22 ganjil, 22 genap, dan 23 ganjil itu aktif. Di 23 genap dan 24 ganjil itu nonaktif semuanya. Itu bagaimana ya? Oke, baik terkait dengan status semester ini nanti untuk detailnya mau dibantu untuk diinformasikan di bagian akademik ya, Kak, bisa disampaikan Mm-mm. melalui mungkin dari Bu Elvina atau nanti Bu Elvina yang akan menyampaikan ke saya. Jadi untuk pengecekannya kemungkinan akan lebih teknis lagi, seperti itu ya. Terus untuk untuk Mm-mm. KHS-nya itu saya tidak menemukan yang di semester awal di 2001 ganjil dan genap itu. Mm-mm. Itu tidak kelihatan. Oke, untuk KHS-nya kemungkinan tidak tampil karena tadi statusnya nonaktif, Kak. Jadi mungkin bisa disampaikan dulu ke bagian akademik ya, Kak, ya. Untuk NIM mungkin atau mungkin informasi detailnya seperti yang tadi disampaikan, nanti akan saya bantu pengecekannya setelah dari akademik sudah mendapatkan informasi tersebut. Atau perlu ketemu ke kampus atau lewat handphone di WA? Mungkin biasanya seperti apa? Mungkin apakah perlu datang ke kampus atau mungkin bisa langsung koordinasi dengan bagian akademik gitu ya, Kak, ya. Oke, siap. Gitu. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih kembali. Baik, saya rasa mungkin untuk pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir ya. Barangkali mungkin ada rekan-rekan yang pertanyaannya masih belum terjawab melalui kolom chat ataupun untuk saat ini belum terjawab melalui eh, pertanyaan raise hand gitu ya. Nanti bisa disampaikan melalui akademik pertanyaannya, bisa dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dari akademik yang akan menginformasikan kepada saya. Seperti itu. Oke, dari saya mungkin sudah cukup, rekan-rekan cukup banyak ya informasi yang saya sampaikan, materinya, kemudian juga kita tadi sudah mencoba tutorialnya bersama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan di materi pada pagi sampai dengan siang hari ini dapat berguna untuk rekan-rekan proses perkuliahan ke depannya dan harapannya nanti mempermudah gitu ya proses administrasinya yang ada di kelas atau yang ada di perkuliahan. Saya mewakili dari tim Sevima mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila mungkin hari ini banyak kurang-kurangnya, banyak salah katanya, kemudian juga mungkin ada pertanyaan tadi yang belum terjawab atau mungkin sudah dijawab tapi mungkin kurang jelas gitu ya. Saya menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian juga saya sampaikan terima kasih banyak kembali lagi rekan-rekan sudah diluangkan ya waktunya
dari pukul 9 tadi sampai dengan saat ini pukul 11.23. Terima kasih banyak sudah diluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya, terutama yang saat ini mungkin sambil ngajar gitu ya. Semoga hari ini ngajarnya lancar, kemudian rekan-rekan yang sambil kerja juga semoga hari ini kerjanya lancar. Kemudian untuk rekan-rekan yang lain, saya harapkan hari ini dan juga seterusnya sehat-sehat selalu, jaga kesehatan karena saat ini mungkin sedang pancaroba ya, banyak yang sakit. Semoga sehat-sehat terus gitu ya. Saya menyampaikan terima kasih banyak untuk partisipasinya. Terima kasih banyak sudah ikut hadir dan juga berdiskusi ya. Seru sekali hari ini banyak yang bertanya juga banyak yang aktif gitu ya. Terima kasih banyak. Mungkin untuk di pagi sampai dengan siang hari ini saya akhiri, saya tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator Bu Wahyu. Silakan. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada tim Sevima, Ibu Eka dan Ibu Silvi yang sudah sangat detil ya membantu rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu dalam penggunaan Sevima ini. Kita tentu tadi harapannya dapat mempermudah rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu mahasiswa dalam proses perkuliahannya nanti, baik dalam input PRS, kemudian judul, pembayaran SPP, dan sebagainya. Oke, terima kasih juga kepada para mahasiswa-mahasiswi yang masih membersamai kegiatan pelatihan modul akademik dari platform Sevima ya. Semoga nanti apabila masih ada, semoga sudah jelas, harapannya begitu jelas dengan adanya tadi bagaimana proses awalnya sampai akhirnya. Nah, tentu mungkin kalau ada barangkali hal-hal yang masih ada sedikit, kita harapannya sedikit, yang masih kurang dipahami, boleh ditanya langsung kepada bagian akademik Ibu Tina, gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Eka, Ibu Silvi, Bapak Ibu, Kaprodi juga yang masih membersamai kita. Kita akhiri pelatihan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara ataupun moderator, mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan gelar maupun nama. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, tunggu ya bukan. Terima kasih rekan-rekan. Selamat melanjutkan aktivitas kembali mungkin ya. Saya izin untuk tutup ya Zoom di siang hari ini. Sehat-sehat selalu. Amin.